Orang yang Allah menangkan tadi di Ramadan adalah orang-orang yang betul yang dia inginkan adalah syurga. Siapa mereka? Itu Allah sebut di surah pertama, di surah Az-Zariyat ayat 15, 16, 17. Sampai kata Allah, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Kata Allah, yang uiddat lil muttaqin itu di ayat Az-Zariyat ini, kata Allah, mereka memang Allah beri mereka syurga. Apa amalannya? Kata Allah, mereka jauh dari tempat tidurnya, sedikit tidurnya. Ketika waktu sahur, mereka banyak istighfar. Dan ini adalah suasana, tempat, kondisi yang paling mudah setiap kita akan mengalaminya. Kalau ndak sahur pasti lapar siangnya, makanya harus bangun. Allah tepatkan sahur itu banyak istighfar. Lalu kata Allah, sebahagian hartanya mereka infakkan kepada yang meminta dan yang tak meminta. Dan pertanyaannya, kapan terakhir kita menangis? Karena Allah minta. Ini saya ulang sedikit, karena yang Allah minta supaya kita gemar meminta ampunan. Dan itu Allah dekatkan di Ramadan. Dan itu betul-betul Allah buka di Ramadan. Dan itu Allah yang nyuruh. Kata Allah di surah Ali Imran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Siapa mereka? Kata Allah, as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Sebelumnya Allah tanya ketika akhir dari kehidupan yang indah itu sebenarnya adalah husnu ma'ab. Tempat terindah itu adalah surga, kata Allah. Siapa? Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha
wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Mulai dari ayat 10 sampai ke 14, 15, 16, 17 Ali Imran. Maka di sini ibunda yang dirahmati Allah, akhwat muslimah yang diberkahi dimuliakan Allah, pilih tak dapat semua, pilih salah satu yang akan kita kejar. Salah satunya minta ampun sama Allah. Kalau ini dapat, Masya Allah nikmat. Dan yang terakhir dari jalasah ruhiyah kita ini, ummahat yang dimuliakan Allah, buatlah program yang terbaik untuk umat ini. Di tengah, di antaranya adalah zaman supaya anak-anak kita Ramadan ini, supaya anak-anak gadis, mak-mak kita jangan sibuk main handphone. Kalau bisa rumah Quran, pesantren kilat. Saya yakin anak-anak kita, terutama ibu-ibu, terutama anak-anak yang libur sekolah, apalagi yang kita ini emaknya kerja. Kalau ada wadah, ada tempat, antar aja lah. Ada tahsin Quran, tahfiz, ada program buka puasa bersamanya di situ, ada taklimnya, bagus, mantap. Karena dengan cara itu, itulah yang diantara program mujarab terhadap anak-anak kita. Kalau tidak, kita berhadapan dengan 3 hal. Kalau ndak handphone, marah, mengamuk, habis itu hilang semangat ibadah kita. Dan kami berharap Salimah dan seluruh pengurus PW dan PD yang ada, memang hari ini ditunggu oleh seluruh muslimah yang ada di Pekanbaru Riau. Bukan hanya sekedar takjil, tapi apa yang berkesan. Bukan hanya sekedar sembako dan seterusnya. Dan kita berharap, dan ini pesan ustadz-ustadz kita, agar keluarga muslimah dari diri kita, dari keluarga, dari masyarakat, hingga umat Islam yang ada di Riau ini, semuanya merasakan manfaat, maslahat, berdampak dari program kita. Dan kami qadarullah dari sisi keumatan, juga di beberapa organisasi yang kita ikuti, semua hari ini harus bekerja. Tak ada yang diam, berbuat. Apapun yang bisa kau buat, buatlah. Buat sejarahnya. Tidak ada santai-santai. Saya sudah sampaikan kisahnya, Bunda. Semangati diri kita, keluarga kita, silahkan berembuk, bermusyawarah, buat yang terbaik di masa, di zaman, di generasi kita. Ini saja, jazakumullah khair katsir, dan semoga ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah ampunan
diberikan oleh Allah kekuatan dan semangat untuk menjemput seruan dakwah, terutama dari ibunda-ibunda kita ini yang ada di Salimah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masya Allah. Salam. Memang kalau udah mak-mak nih, memang harus semuanya duit, ya kan Bu? Masya Allah. Jadi ibunda, ada beberapa kiat menyambut Ramadan. Satu, itu harus gembira datang Ramadan. Dua, fikih puasanya harus bagus. Tiga, qadha puasanya. Empat, diantaranya jangan ada dendam di antara kita. Lima, yang ibu tanya. Apa tuh Bu? Kita kalau udah mau masuk puasa ini harus menabung. Cemana lah Pak Ustadz, suami saya udah pensiun, anak ada Bu, udah berhasil, kasih nomor handphonenya biar saya telepon dia. Masya Allah. Ibu kebutuhan ibu yang mendesak apa? Ada utang? Alhamdulillah. Ibu apa yang keinginan ibu yang ingin ibu penuhi? Beli kurma, beli bukaan, apa lagi Bu? Masya Allah. Bunda dengar ya, ada ibu kita dari Limbungan MT Al-Fatah, dia mau umroh. Kita berdoa, ini kan bulan Sya'ban kan? Sama-sama, ya Allah, ya Rahman, kami rindu Baitullah, kami rindu tawaf di Ka'bah. Ya Allah, kami rindu ingin ziarah ke makam Rasulmu. Ya Allah, ya Allah, sampaikan kami ke sana ya Allah. Sampaikan kami ke sana dengan caramu ya Allah, dengan kehendakmu ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan kami. Ya Allah, berkahi harta kami. Ya Rabb, Rabbana, Rabbana ya Rabbana, sahil umurana wa wassi arzaqana
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya doakan ibu, mudah-mudahan nanti bisa berangkat dengan saya di bulan Desember, Bu. Nanti cemburu istri saya. Saya ada yang ngajak, Ustadz bimbing jamaah ya, dikasihnya player saya. Jadi Bu lihat nanti di Muhammad Yunus officialnya udah ada di situ paket umrohnya. Jadi ibu, saya pun dulu ndak tahu saya. Kok bisa saya haji, umrah dan seterusnya. Ndak tahu saya. Tapi saya berdoa, saya pingin tiap tahun haji, maksud tiap tahun mau umrah. Jadi ibu, ini masalah uang, ya masalah duit. Nanti catat Bu Artati, saya juga tapi tak bawa dompet ya. Mi, ambil dompet di mobil Mi. Karena kita di majelis ini dan ini bulan barakah dan di rumah Allah. Sehingga semua kita ini Allah mudahkan untuk menabung. Dan ibu, rahasianya ada satu. Saya sampaikan di sini. Tolong apapun yang bisa ibu sedekahkan, infakkan. Itu memancing sayangnya Allah sama kita. Tidak ada duit, tenaga. Saya Pak Ustadz pingin sedekah tiap hari di Ramadan. Beli tepung, beli bawang, beli wortel kol, paling besar biayanya 50.000. Buat bakwan, antar ke masjid pas orang buka. Dimakan, disantap orang yang Masya Allah menunggu dari subuh sampai maghrib. Itu apa dibilang, nyolomak bana kalau bakwan nenek. Masya Allah. Karena Allah yang bilang, kalau ayat 133 Ali Imran tadi ibu teruskan, ada 134. Ayatnya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Ibu, saya akan hitung nih dengan jari saya pintu rezeki. Mudah-mudahan saya masih ingat. 1, dijamin. Dijamin loh. Rezeki itu dijamin. Wa may, kalau bahasanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu ada sebabnya. Sebenarnya itu poin yang kedua. Tapi kata Allah yang pertama, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang melata saja itu ada rezekinya. Cacing, ular, ulat, ada rezekinya dari Allah. Kalau Anda bertakwa, kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau Anda bertakwa, Allah akan kasih rezeki dari pintu yang tak disangka-sangka. Itu 2. 3. Rezeki yang namanya nikah. Wankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum iyakunu fuqara yughnikumullah. Kata Allah, ketika kamu menikah, kamu itu waktu itu apa? Fakir, aku kayakan.
4, rezeki anak. Makanya Allah marah, jangan bunuh anakmu. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan bunuh anak. Kamu takut kamu miskin. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang ngasih rezekinya. Kata Allah, Bu Artati kasih. Jadi nikmat kita berjuang untuk hidup ini, ujiannya banyak. Itu rezeki anak, rezeki nikah ada. Apalagi rezekinya, ada yang tahu enggak? Dalam Al-Quran ada 8 pintu rezeki. Salah satunya usaha kita. Salah satunya usaha kita. Insya Allah. Baik, ada lagi yang bertanya, silahkan. Silahkan Bunda. Salam. Baik, baik. Fafidyatun ta'amu miskin. Ibu harus jelas dulu, meninggalkan puasanya karena apa dulu? Karena hamil. Sudah berapa hari? 30 hari. Baik. Ibu, ini ada pertanyaan. Pertanyaannya, kalau saya hamil, saya khawatir kepada janin yang saya kandung, takut tak berkembang, takut dia nanti tak cukup timbangan, tak cukup gizi, makanya saya batal. Terus gimana cara membayar puasanya Pak Ustadz? Ya kan? Ini ada beberapa pendapat ulama. Yang paling kuat itu sebenarnya diqadha. Memang ada pendapat bayar fidyah. Itu kalau beberapa kondisi. Bahkan ada beberapa ulama memisahkan. Ketika dia hamil, dia khawatir kemana dulu, ke dirinya atau ke anaknya. Sudah. Jadi pilihannya tadi sebenarnya mengqadha. Ya, itu lebih baik. Kecuali tadi yang 184, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu kalau mengganti dengan puasa itu lebih baik. Tapi ini Ustadz ceritanya lain. Apa ceritanya? Saya Ustadz ibu wanita perkasa. Kenapa?
wanita the power of emak-emak. Anak saya 15. Begitu saya menikah, hamil, lahir, nifas, hamil lagi. Subur kali dia. Begitu ditengok aja sama suaminya, hamil. Sudah. Kapan dia mengkodok puasanya? Hamil berapa bulan? 9 atau 10 bulan. Ya kan? Pas hamil, ada emak nih memang takut dia kalau puasa. Kalau orang rumah awak dulu diperiksakan ke dokter. Bisa ini dokter puasa? Bisa, kalau nanti sahurnya dibanyakkan vitamin. Minumlah Polamil nih kata dia. Minum susu, banyak sayur, buah. Dites. Seminggu cek lagi, di scan. Oh iya bagus, aman, alhamdulillah. Itu anak saya kasih nama dia Muhammad Royan Al-Hajj. Royan nama pintu surga Ramadan, Al-Hajj atoknya lagi haji. Kalau mau tahu yang mengandungnya ada di belakang. Saya cuma menyertainya saja. Jadi singkat cerita, sampai mana tadi? Jadi kita hitung hamil, dan hamilnya dia tidak sanggup dia puasa. Bisa jadi dorongan psikologi kurang, motivasi makan lagi morning sickness. Apa namanya itu, Bu? Diciumnya bau suaminya muntah dia. Misal, cium bau makanan muntah. Tidak mungkin dia puasa. Hamil, melahirkan. Tadi darah nifas, kan lama juga tuh. Belum lagi entah pendarahan, sesar dan lain sebagainya tuh. Kalau orang yang normal tadi dibesarkan menyusui, kalau sempat lo udah hamil lagi di situ menyusui, anak belum bisa berjalan, pembantu tak ada. Ada di sini begitu? Saya yakin ada. Ini belum bisa jalan udah hamil. Suaminya kena repet. Oke. Habis itu gimana Ustaz mengkodoknya? Dan anaknya bukan 1, 2, lebih dari 7, 8, 9. Tapi jangan takut. Ada 2 pilihan. Begitu anaknya udah besar, rupanya nenek ini sehat pula. Jadi pernah saya baca, Bu, kalau mau awet muda banyak anak. Sehat rupanya. Contohnya emak saya 9 anaknya. Sekarang masih sehat, masih keladang. 70-an lebih. 9 anaknya. Alhamdulillah. Waktu itu dia bisa kodok aja. Tapi kalau udah tak sanggup, kenapa tak sanggup? Banyak kali Ustaz. Kalau 15 anak dia, 10 anak dia kali 30, fidyah lah yang sanggup saya Pak Ustaz. Silahkan. Tadi apa yang kita makan, Bu? Berapa hari kita batal? Segitu. Kalau mau takarannya lebih akurat, pergi ke tempat lembaga zakat.
payah kadang menyalurkan, Pak Ustadz, saya mau bayar fidyah, ya. Jadi sudah di lembaga zakat yang kira-kira kita nyaman, di situ langsung ada kertas, nama lembaga zakat, kolomnya fidyah, berapa hari, takarannya makan ibu apa, pakai buah enggak, pakai jus enggak, disekian, misal 45.000 kali 15 hari, dah sekian, bayar. Lebih afdal diqada. Itu pendapat ulama yang kuat. Sekalipun ada pendapat seperti Ibnu Jarir, Ibnu Abbas berpendapat al-hubla itu, hamil janin itu boleh difidyah. Ulama lebih sepakat kalau kondisinya tidak memungkinkan. Apa kondisi tidak memungkinkan tadi? Ya. Tapi yang fidyah itu siapa sebenarnya, Ustaz? Fidyah itu bagi yang memang satu, uzur, sudah uzur. Dia harus minum obat yang berkelanjutan. 3, ini saya baca dalam fikih dulu waktu kami belajar. 3 ini pekerja yang memang kalau dia tak bekerja tak makan. Namanya ummal. Pekerja kasar berat. Kalau dia absen tak makan, lapar, ada membahayakan keluarganya, membahayakan diri dia. Karena kalaupun dia bergaji hanya cukup untuk sehari, kadang tak cukup. Akhirnya di Ramadan pun dia bekerja. Ini boleh mereka bayar fidyah. Oke, ada lagi yang bertanya? Silakan. Amin. Amin. Waalaikumsalam. Mau besanan. Apa pertanyaan Bunda? Mendidik anak zaman sekarang, anak remaja. 1, ibu, curahkan kasih sayangmu ke dia. Jangan cari tips yang lain. Dekatkan dia dengan rahimmu. Orang yang telah puas mendidik anaknya, dekat dengan dia, insya Allah lepas nanti aman, insya Allah. Ya kan? Kita dulu gimana? Apa maksudnya Ustaz? Suapkan, kalau suapkan dia. Masa disuapkan ada, masa dibobokkan ada. Makanya kalau dalam tarbiyatul aulad dibagi umurnya. Umur 1 sampai 7, 7, 14, 14, 21. Ranknya itu jangan sampai ada yang bolong. 1 sampai 7 itu diapain? Disayang. Sesekali agak tegas, jadilah. Kadang anak-anak kita yang sekarang ini kalau kadang enggak tegas, mau juga dia, masih kecil pun mau ngatur kita. Sudah, dari 7 ke 14 itu disiplin. 14 ke 21 itu bersahabat. Jangan dibalik. Kecil-kecil udah bersahabat, bahaya. Makanya ranknya yang dari umur 10 tamat SD, umur berapa? 12.
ke umur SMP SMA, makanya anak itu dikasih disiplin, khususnya kalau tak sanggup masukkan ke pesan. Itu dia. Jadi bunda, resepnya mudah sekali. Itu yang pertama. Jangan sampai kita lebih perhatian dengan handphone kita. Kerjaan kita di zaman ini menyalahkan orang. Dulu Bu, ya Allah, saya janganlah mengkisahkan keluarga saya. Bayanglah Bu, 9 itu. Pulang kami ke pesantren ada adik. Pergi ke pesantren pulang lagi ada lagi adiknya. Maksudnya ibarat orang ke sawah, yang di belakang ada, yang di depan, yang berudur ada itu. Makan semua itu. Alhamdulillah. Kok bisa mereka berhasil? Yang berhasil itu siapa? Saya, kita inilah. Ya, kita ini berhasil. Kenapa? Bunda, Bun, selain kau didik di dekatmu, kasih yang halal. Jangan banyak gaya. Maksudnya apa? Kasih yang junk food. Nggak usah. Dia lebih enak dadar telurmu. Yang enak itu sayur ubi tumbuk pakai sambal belacan. Tambah ikan asin. Itu lomak sodap. Besok jauh kita dari dia. Dia rindu mak. Aku rindu masakan oma. Kenapa? 1 halal. 2 berkesan. Darah daging itu tumbuh dari yang halal. Itu kuat. Sekali sebut takut dia. Sekali ucap takut dia. Kemudian 3, lingkungan. Cek, periksa rutin isi handphonenya. Karena ibu bilang tadi anak ibu remaja. Tak ada yang bebas. Tak ada. Abang udah ini, udah itu, udah ini, dan abang udah besar menentukan diri sih. Tak ada. Sini handphone, tengok apa isinya. Cek. Biar ibu jangan terkejut. Banyak kejadian. Udah meledak baru dia. Udah kejadian baru kaget. Saya kenal kamu baik. Saya kenal kamu ini. Nggak ada. Ya, yang terakhir, bagaimana mendidik anak zaman remaja sekarang? Kalau udah dia sanggup menikah, nikahkan aja lah. Lebih selamat. Tiap malam keluar, tiap ini Honda bagus, bergaya-bergaya, udah pakai minyak wangi, udah ini. Bagus kalau udah sanggup, carikan jodohnya, nikahkan, selesai. Tak pening pala kita. Bercucu kita cepat. Doakanlah. Kami pun anak kami 5. Ya, saya juga minta doa ini. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya di zaman lingkungan, peradaban, perang pemikiran, nyanyian, tontonan, iklan, aurat. Kita ingin menjaga kemurnian dan kesucian pribadi anak-anak kita. Tidak mau kita terkotori fitrahnya. Untuk itu, mari sama-sama kita betul-betul kita jaga, kita arahkan sampai dia pendidikan sekolah sampai tamat. Dan juga doa. Doa ibu itu dahsyat. Doa dia.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim akan lahir Ismail. Begitu doa yang lain apa? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kekuatan doa. Bayangkan raut wajahnya. Sabut dia, ya Allah, aku mencintai anakku karena Engkau, ya Allah. Jadikan dia penghafal Quran. Jadikan dia teladannya Rasulullah. Jadikan dia berbakti sama orang tua. Jadikan dia penggerak, pemimpin umat Islam, panglimanya umat Islam. Doa. InsyaAllah. Ini saja. Jazakumullah khair. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.